Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Juniarse dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Sistem Pencernaan dan juga Gizi yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Sulistiyorini MPD. Apa itu sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimiawi. Proses sistem pencernaan pada manusia. Proses sistem pencernaan pada manusia dimulai dari mulut hingga ke anus, di mana mulut terdapat beberapa bagian, yaitu ada gigi, ada lidah, dan juga ada kelenjar lidah. Di mana dalam rongga mulut dapat membantu proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan juga kelenjar lidah yang di dalamnya itu dapat mengalami pencernaan secara mekanik ataupun secara kimiawi. Pertama, yaitu ada gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi lebih halus. Kemudian akan masuk ke dalam lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut untuk membantu mendorong makanan dengan proses penelaan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan juga asam. Ketiga, yaitu ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur sehingga dapat berfungsi untuk memudahkan penelaan makanan. Selain itu, juga untuk melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan juga basah. Setelah dari rongga mulut akan masuk ke kerongkongan. Pangkal saluran pencernaan terbentuk sebuah tabung berotot yang panjangnya kurang lebih 25 cm, dimulai dari faring sampai hingga masuk ke lambung bawah. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalannya makanan yang telah dikunyah menuju lambung sehingga dalam kerongkongan tidak terdapat proses pencernaan. Setelah dari kerongkongan akan masuk ke lambung. Lambung merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Lambung sering pula disebut sebagai perut besar atau kantung nasi. Dinding lambung terdiri dari otot-otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan juga menyerong. Otot tersebut menyebabkan lambung berkontraksi. Akibat kontraksi tersebut, makanan teraduk dengan baik sehingga akan tercampur merata dengan getah lambung, sehingga menyebabkan makanan di dalam lambung terbentuk seperti bubur. Dinding kelenjar lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung tersebut mengandung air lendir atau musin, asam lambung, enzim renin, dan juga enzim pepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung. Asam lambung tersebut berfungsi untuk membunuh kuman ataupun penyakit dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi pepton, dan juga protesa enzim renin berfungsi untuk mengumpalkan protein susu. Setelah dari lambung, makanan tersebut akan masuk ke dalam hati, di mana hati memiliki fungsi yaitu untuk memproduksi cairan empedu untuk menetralkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Hati juga memegang peran penting dalam proses metabolisme, yaitu terdapat 3 bahan makanan yang dikirimkan oleh vena portal setelah diabsorpsi oleh tubuh dari usus. Bahan makanan tersebut ada karbohidrat, ada protein, dan juga ada lemak. Setelah dari hati akan masuk ke usus halus. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebar 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot-jonjot usus. Villi ini berfungsi untuk memperluas permukaan usus halus yang berpengaruh terhadap proses pencernaan makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ileum. Pencernaan makanan terjadi di usus halus lebih banyak bersifat kimiawi. Berbagai macam enzim diperlukan untuk membantu proses pencernaan kimiawi tersebut. Hati, pankreas, kelenjar-kelenjar yang terdapat di dalam dinding usus halus mampu menghasilkan getah pencernaan. Getah ini akan bercampur dengan kimus di dalam usus halus. Getah pencernaan berperan di usus halus ini berupa cairan empedu, getah pankreas, dan juga getah usus. Setelah dari usus halus akan masuk ke usus besar, di mana usus besar merupakan usus yang panjangnya
kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon-kolon yang diantaranya itu terdapat sekun. Pada panjang sekun ini terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Lalu anus, di mana anus merupakan hasil akhir dari metabolisme yang akan dikeluarkan tubuh apabila bahan-bahan tersebut tidak diperlukan oleh tubuh lagi. Apabila diperlukan oleh tubuh akan menjadi bagian dari tubuh. Lalu macam-macam gangguan sistem pencernaan, yaitu ada diare. Diare merupakan fases encer karena adanya gangguan absorpsi air. Kedua, ada sembelit atau konstipasi. Fases menjadi lebih padat dan juga sukar keluar sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut. Ketiga, ada peritonis, yaitu rasa sakit pada saluran pencernaan karena terjadi peradangan selaput perut atau peritoneum. Keempat, yaitu ada apendisitas, yaitu terjadi peradangan appendix, yaitu umbai cacing. Kelima, ada kolik, yaitu timbulnya perasaan nyeri karena salah cerna. Dan terakhir yaitu ada ulkus, merupakan luka kecil di dinding lambung akibat produksi HCl yang berlebih sehingga bila terkena itu akan menjadikan nyeri pada pencernaan. Gizi. Gizi merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, dan juga kebersihan dan juga berat badan. Kebutuhan zat gizi. Kebutuhan zat gizi yaitu pada anak sekolah antara lain yaitu untuk memberikan bahan pembangun untuk pertumbuhan, menyediakan kebutuhan energi untuk aktivitas fisik, membantu menjaga daya tahan tubuh, dan juga untuk gizi anak harus mempunyai komponen 15% protein, 35% lemak, dan juga 50% karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Bentuk dan susunan tergantung dari jenis kelamin, usia, aktivitas, dan juga kondisi fisik anak. Makanan untuk tubuh sehat. Makanan untuk tubuh sehat yaitu ada yang sering kita dengar dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Merupakan makanan yang memiliki kandungan gizi lengkap mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan juga mineral. Makanan 4 sehat 5 sempurna ini terdiri atas makanan pokok, lauk, dan juga sayuran, dan juga buah. Sedangkan 5 sempurna merupakan susu yang merupakan nutrisi tambahan. Makanan pokok. Makanan pokok merupakan makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Ada juga yang sering menyebut sebagai makanan utama. Makanan pokok biasanya memiliki kandungan karbohidrat yang bermanfaat bagi sumber energi bagi manusia. Lalu ada lauk pauk. Lauk pauk ini merupakan makanan pendamping dari makanan pokok. Lauk pauk yang disarankan harus mengandung protein yang cukup, baik dari protein hewani maupun nabati. Kandungan protein bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh, pembentukan cadangan energi, dan juga untuk membantu daya tumbuh perkembangan pada anak. Ketiga yaitu ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini memiliki kandungan vitamin yang cukup lengkap, mulai dari vitamin A hingga bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, vitamin B, vitamin C, dan juga vitamin E, dan vitamin K. Kandungan vitamin yang lengkap juga bermanfaat untuk menjaga imunitas tubuh. Keempat yaitu ada buah. Buah-buahan memiliki kandungan serat dan juga vitamin yang cukup tinggi sehingga bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Misalnya jeruk memiliki kandungan vitamin C yang tinggi sehingga cukup untuk menjaga imunitas tubuh manusia. Dan kelima ada susu. Susu memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga baik untuk kesehatan. Kandungan susu lainnya yaitu ada kalsium yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang untuk anak-anak. Susu juga bermanfaat untuk membantu perkembangan dan juga pertumbuhan pada anak-anak dan juga pada manusia. Manfaat dari makanan 4 sehat 5 sempurna tersebut yaitu pertama dapat menjaga berat badan agar tetap ideal sehingga berat badan tidak berlebih atau tidak kekurangan. Kedua yaitu untuk membantu pertumbuhan karena pada anak memerlukan makanan yang dapat menunjang pertumbuhan sehingga menjadi lebih produktif dan juga lebih sesuai dengan usianya. Ketiga yaitu untuk membantu pertumbuhan otak karena pertumbuhan otak merupakan pertumbuhan yang sangat penting bagi seorang manusia untuk dapat berevolusi ke depannya. Dan terakhir yaitu untuk mencegah gizi buruk.
Zat gizi yang berlebih menjadi racun pada tubuh. Dengan mengkonsumsi makanan dengan kandungan gizi yang tidak tepat hanya akan menjadi bom waktu bagi seseorang. Manusia mengonsumsi lemak secara berlebih, cepat atau lambat, kandungan lemak tersebut dalam tubuh akan menghambat fungsi organ yang sangat vital yaitu jantung. Selain itu juga dapat mengurangi aktivitas imunitas yang dimiliki oleh tubuh. Selain lemak, kadar vitamin A yang tinggi di dalam tubuh manusia juga bersifat karsinogen. Untuk beberapa kasus, tubuh manusia memang memerlukan tambahan vitamin A, tetapi konsumsi vitamin A yang tidak tepat justru bisa menjadi racun bagi tubuh. Dampak gizi buruk, yang pertama yaitu ada kwashiorkor, yaitu kondisi gizi buruk di mana seseorang mengalami kekurangan protein dalam jumlah yang banyak. Gizi buruk ini dapat dikenali beberapa tanda dan juga gejala seperti pembengkakan di tangan dan juga di kaki, perut membesar atau buncit, serta lemas. Kedua yaitu ada marasmus. Jenis gizi buruk ini disebabkan oleh kekurangan energi dan juga kalori, protein, serta nutrisi lain. Terdapat karbohidrat dan juga lemak. Orang-orang yang menderita marasmus umumnya akan tampak sangat kurus, nyaris tidak ada jaringan otot dan juga lemak, kulit kering dan juga rambut rapuh. Definisi vitamin dan juga defiensi vitamin dan juga mineral. Defiensi vitamin dan juga mineral terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan vitamin dan juga mineral yang cukup, sehingga kondisi ini akan muncul bersamaan dengan kondisi gizi buruk lainnya. Dan terakhir yaitu marasmus kwashiorkor, yaitu kondisi gizi buruk yang paling parah. Kondisi ini banyak terjadi pada anak-anak, tetapi orang dewasa juga mengalaminya. Penyakit ini ditandai dengan pembengkakan tubuh, perut buncit, tubuh sangat lemas, nafas tidak lebih lambat, kulit kering dan juga mudah memar, serta badan yang jauh dari kata normal. Orang yang mengalami gizi buruk ini juga mudah terkena infeksi atau lebih lama sembuhnya ketika terkena infeksi atau terluka. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.